Halo sahabat, kisah diawali dengan Han Mi-yang, wanita 70 tahun keturunan Korea yang telah tinggal di Depok, Jawa Barat, sejak 1998. Ia hidup sederhana, dikenal sebagai pemilik warung kecil yang tiap pagi mengenakan daster dan menjual ramyun serta bumbu dapur. Tak ada yang menyangka, di balik kesahajaannya, ia menyimpan kisah cinta lintas negara, keyakinan, dan usia. Sampai takdir mempertemukannya dengan Joseph Blake, pria Amerika 36 tahun, relawan komunitas sosial yang melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Mi-yang. Megapone penyorak, kamu dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling kenalan. Pagi di Gang Melati, Depok, selalu sibuk oleh suara sepeda motor, pedagang sayur, dan anak-anak sekolah. Di ujung gang itu, berdiri warung kecil bercat hijau pudar milik seorang nenek bernama Han Mi-yang, wanita 70 tahun keturunan Korea yang sudah tinggal di Indonesia lebih dari 2 dekade. Ia jarang bicara, hanya menyapa dengan anggukan dan senyum tipis, mengenakan daster bunga dan sandal jepit yang warnanya sudah memudar. Warung itu menjual mie instan, sabun cuci, kopi sachet, dan sedikit camilan anak-anak. Setiap hari, Mi-yang membuka rolling door sendiri, menata kursi plastik biru yang sudah sedikit renggang, lalu menyapu depan warung sambil memandangi langit. Tetangga mengira ia sebatang kara. Mereka tak tahu cerita di balik wajah tenang itu. Suatu pagi, datanglah Joseph Blake, pria bule tinggi berusia 36 tahun, mengenakan topi lapangan dan ransel besar. Ia datang untuk membeli air mineral dan tanya apakah warung itu menjual makanan halal. Mi-yang menjawab dalam bahasa Indonesia yang patah-patah, "Saya tidak jual masak. Tapi ada restoran di depan gang. Enak." Joseph tertawa. "Bahasa Indonesia kamu bagus, Bu." Mi-yang hanya mengangguk sambil melipat kantong plastik. Hari-hari berikutnya, Joseph makin sering datang. Ia suka duduk di kursi plastik sambil makan roti dan ngobrol. Ia cerita kalau dirinya relawan program edukasi gizi dari Amerika dan tinggal di mes komunitas. Mi-yang hanya mendengarkan, sesekali menjawab. Tapi Joseph merasakan kehangatan lain, seperti bicara dengan ibu kandungnya sendiri. Warga mulai bergosip. Si bule betah banget di warung ibu Korea itu. Tapi Mi-yang tak peduli. Di dalam dirinya, ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Malam itu, langit Depok tampak bersih. Bulan menggantung utuh, menerangi gang sempit tempat warung Han Mi-yang berdiri. Di dalam warung yang sudah ditutup, Mi-yang duduk bersandar di kursi, membaca buku kecil berjudul Pengantar Agama Islam. Buku itu bukan miliknya, tapi pemberian Joseph Blake beberapa hari lalu. Ia tak langsung membaca, tapi malam ini hatinya terasa tenang. Ada rasa ingin tahu yang tidak datang dari paksaan, tapi tumbuh pelan-pelan dari keheningan yang akrab. Joseph duduk di luar, menatap langit. Ia memakai jaket hitam dan membawa 2 gelas teh manis dari warung depan. Ia masuk perlahan dan meletakkan 1 gelas di dekat Mi-yang. "Buku itu bagus, ya?" tanyanya sambil tersenyum. Mi-yang mengangguk pelan. "Saya pernah ikut misa, juga pernah ke vihara. Tapi rasanya kosong. Saya berdoa, tapi tidak tahu harus bicara pada siapa." Joseph menatap wajah wanita itu lama. Wajah yang dihiasi keriput sabar dan mata yang tidak memaksa siapapun percaya apapun. "Saya juga dulu tidak percaya Tuhan," katanya pelan. "Tapi sejak Indonesia, saya banyak lihat keikhlasan. Saya belajar dari orang-orang yang tidak punya apa-apa, tapi masih bisa tersenyum dan bersyukur." Keesokan harinya, mereka pergi bersama ke Masjid Baitul Rahmah, masjid kecil di ujung gang yang selama ini hanya dilewati Mi-yang tanpa pernah singgah. Joseph mengenakan kemeja putih, Mi-yang memakai kerudung abu-abu yang dipinjamkan oleh ibu RT. Suara azan zuhur bergema ketika mereka tiba. Di dalam masjid, Ustaz Ramdan menyambut mereka dengan senyum hangat. Setelah bicara sebentar, Mi-yang menunduk. Tangannya gemetar saat menyentuh kerudung. "Saya tidak paham semua," katanya lirih. "Tapi saya merasa ini rumah yang belum pernah saya kenal."
Ustaz mengangguk pelan. Kalau hatinya sudah siap, lidahnya pasti ikut. Beberapa menit kemudian, di hadapan saksi dan jamaah yang tak lebih dari 7 orang, Mia mengucap 2 kalimat syahadat dengan suara serak, tapi mantap. Joseph berdiri di sampingnya, menahan air mata. Pagi itu, suasana Masjid Baitul Rahmah lebih ramai dari biasanya. Beberapa ibu kampung terlihat menyapu halaman, dan para pemuda membantu menggantung tirai putih di sisi dalam masjid. Mi yang berdiri di teras rumahnya, mengenakan kebaya biru laut dan kerudung abu-abu yang jatuh rapi sampai dada. Tangannya sedikit gemetar, tapi wajahnya tenang. Di dalam hatinya, ada rasa yang tak bisa dijelaskan. Malu, bahagia, takut, sekaligus lega. Joseph Blake tiba tepat waktu. Ia memakai batik warna coklat yang dibelikan oleh ketua RT beberapa hari sebelumnya. Langkahnya mantap, walau wajahnya tampak gugup. Warga sekitar menatapnya dari kejauhan. Beberapa senyum ramah, sisanya hanya diam dengan raut menilai. Di dalam masjid, Ustaz Ramdan duduk di depan meja akad, didampingi 2 saksi. Mi yang duduk di sisi kanan, Joseph di sisi kiri. Suasana hening, hanya suara kipas angin dan bisik-bisik dari pojok ruangan yang terdengar. Ijab kabul akan dilaksanakan dengan bahasa Indonesia, kata Ustaz. Joseph mengangguk. Ia menoleh ke arah Mi yang sebentar, lalu kembali menatap lurus. Joseph Blake bin Robert Blake, ucap Ustaz. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Han Mi yang binti Park Sujin, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai. Joseph menarik napas dalam-dalam. Saya terima nikahnya Han Mi yang binti Park Sujin, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Lafal terbata, tapi khusyuk. Semua saksi menjawab, sah. Mi yang menunduk, lalu menutup wajahnya perlahan dengan telapak tangan. Ustaz mengangkat tangan, membaca doa. Di luar, suara kendaraan dan obrolan warga terus mengalir. Beberapa tamu mulai bersalaman. Seorang ibu berbisik, Masya Allah, beda umur jauh banget. Yang lain menambahkan, itu bule beneran cinta atau nyari aman. Mi yang tidak menjawab semua itu. Ia hanya menggenggam tangan Joseph dan berkata pelan dalam bahasa Korea. Aku tidak muda lagi, tapi hati ini masih hidup, dan kamu hadir tepat ketika semuanya hampir hilang. Joseph tidak mengerti ucapannya, tapi dari mata Miang, ia tahu jawabannya. Sinar matahari menembus kaca jendela dapur rumahan Miang, memantul lembut di atas meja kayu yang selalu dipenuhi toples camilan. Miang pagi itu mengenakan daster lengan panjang berwarna krem, rambutnya disanggul rapi di bawah kerudung rumah tipis. Ia baru saja selesai membuat teh hangat saat tiba-tiba tubuhnya goyah. Kepalanya ringan, pandangan sedikit berputar. Joseph yang sedang menyapu halaman masuk dengan wajah cemas. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya sambil membantu Miang duduk. Aku hanya sedikit pusing, jawabnya pelan. Joseph menyarankan agar mereka ke klinik. Meski sempat menolak karena merasa hanya kelelahan, Mi yang akhirnya menurut. Mereka naik ojek ke klinik sejahtera di Jalan Mawar, Depok. Di sana, dokter menyarankan pemeriksaan lebih lanjut setelah mendengar keluhan Miang. Sering mual, pusing, dan kelelahan. Setelah pemeriksaan, suster memberikan Joseph sebuah amplop kecil. Di dalamnya, 2 strip plastik putih dengan garis merah jelas berdampingan. Joseph bingung. Suster tersenyum. Selamat, istri Anda positif hamil. Joseph terdiam, matanya membulat. Mi yang mengernyit. Ia mengambil alat tes itu, melihatnya lama. Mulutnya gemetar. Saya hamil. Dokter membenarkan. Usia kehamilan baru masuk minggu kelima. Mi yang menatap ke arah Joseph. Ia mencoba bicara tapi tak bisa. Air matanya mengalir begitu saja. Tangan Joseph menggenggam erat tangannya. Kalau ini benar, maka ini adalah anugerah, kata Joseph pelan. Berita itu menyebar cepat. Tak lama kemudian, tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang mendukung,
tapi lebih banyak yang mencibir. Nenek umur segitu kok bisa hamil? Atau, pasti bohong, pasti ada tujuannya. Mi yang tidak menjawab siapapun. Ia hanya memeluk hasil tes itu setiap malam, sembari menuliskan kalimat-kalimat singkat di buku hariannya. Langit Depok siang itu mendung, tapi suasana di gang kecil tempat warung Hanmi yang justru ramai oleh orang asing. 2 mobil hitam terparkir di ujung gang. Kamera besar dengan mikrofon busa menggantung di atasnya mengarah langsung ke warung yang biasanya hanya didatangi ibu-ibu beli minyak goreng. Di depan pintu, Mi yang berdiri tenang dengan gamis hijau toska dan kerudung polos yang dililit rapi. Di sampingnya, Joseph mengenakan batik coklat dan celana kain. Di belakang mereka, spanduk kecil bertuliskan, Warung Makanan Halal Hanmi, cabang keempat, tergantung sederhana. Wartawan dari berbagai media datang silih berganti. Mereka tidak percaya perempuan berusia 70 tahun, yang kabarnya hamil, ternyata adalah pemilik jaringan restoran Korea dan minimarket halal tersebar di Depok dan sekitarnya. Mikrofon diarahkan, kamera dinyalakan, dan pertanyaan mulai membanjiri Mi yang tanpa henti. Benarkah ibu sengaja menyembunyikan bisnis besar ibu selama ini? Apa benar kabar kehamilan ini bukan rekayasa? Apa Joseph tahu ibu miliarder sejak awal? Mi yang menunduk sejenak. Joseph menatap wajahnya. Lalu ia berkata pelan tapi jelas, saya tidak sembunyikan apapun. Saya hanya tidak ingin hidup saya dinilai dari seberapa banyak saya punya. Wartawan terdiam. Beberapa mulai menulis dengan kepala tertunduk. Mi yang melangkah pelan ke arah meja kasir minimarket kecil yang berdampingan dengan warung. Ia menunjuk satu etalase berisi foto-foto lama. Dirinya memakai apron, berdiri di depan toko pertama tahun 2003. Di sana tertulis tangan Mi yang sendiri, sukses bukan soal seberapa besar, tapi seberapa tulus. Joseph ikut berdiri di sampingnya. Saya jatuh cinta bukan karena restoran atau toko, tapi karena beliau selalu menyapu sendiri setiap pagi. Karena senyum beliau ketika membagi teh hangat ke anak-anak gang. Wartawan mengangguk. Salah satu dari mereka bertanya, apa rencana ibu ke depan? Mi yang menjawab singkat, membuka satu lagi cabang, tapi bukan untuk jualan, untuk berbagi. Langit sore mulai menguning di atas atap-atap rumah di Kampung Pucung, Depok. Angin membawa bau nasi liwet dari rumah-rumah tetangga, bercampur suara anak-anak mengaji dari musala kecil di seberang jalan. Di halaman rumah bercat hijau muda itu, Mi yang duduk bersila di atas tikar pandan, ditemani Joseph yang sedang menyalakan lampu taman. Di pelataran, terpal putih membentang. 30 anak yatim dari yayasan sekitar duduk rapi berselimutkan peci dan mukena mungil. Di depan mereka, meja panjang berisi makanan hasil masakan Mi yang dan pegawai restorannya. Bulgogi halal, nasi gurih, bakwan Korea, dan ayam goreng lokal. Jangan rebutannya, semua pasti kebagian, kata Mi yang sambil tersenyum. Joseph berdiri di sampingnya membagikan minuman. Warga yang awalnya hanya menonton dari balik pagar, kini ikut masuk membantu. Beberapa bahkan mengucapkan maaf karena pernah mengira buruk tentang Mi yang. Ibu sudah bantu banyak orang, kami yang salah sangka, ucap Pak Tamin, Ketua RW. Setelah makan bersama selesai, Joseph membawa 2 sajadah ke musala kecil rumah mereka. Mi yang mengenakan mukena putih bordir sederhana yang ia pakai sejak pertama kali belajar salat. Malam itu, ia ingin berjamaah dengan suaminya. Keduanya berdiri sejajar. Joseph mengimami, suaranya pelan tapi jelas, membacakan surah Al-Fatihah dengan pelafalan yang masih bergetar. Saat sujud terakhir, Mi yang menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena di usia yang katanya sudah lelah, ia baru merasakan arti pulang. Usai salat, Mi yang duduk diam. Tangannya meremas sajadah. Joseph mendekat, duduk di sampingnya. Ia tak bicara apapun, hanya menatap wajah istrinya yang basah oleh air mata syukur. Saya sudah hidup 7 dekade, kata Mi yang pelan, dan baru sekarang merasa punya rumah. Cinta tidak mengenal usia,
dan iman tidak mengenal batas waktu. Kadang, kebahagiaan tidak datang saat muda dan berkuasa, tapi saat hati cukup lapang untuk menerima dan memberi. Siapapun bisa memulai lembaran baru, bahkan di usia 70 tahun. Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang benar-benar dialami oleh tokoh utama. Demi menjaga privasi, nama dan lokasi telah disamarkan. Jika ada kesamaan dengan siapapun, itu hanya kebetulan semata. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Menurut kamu, benarkah cinta dan keajaiban selalu menemukan jalannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Mivena Entertainment, supaya kamu tidak ketinggalan kisah paling menyentuh dan inspiratif lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap percaya, kebaikan selalu punya cara membahagiakan kita. Selamat datang di channel Mivena Entertainment. Salam hangat dariku, sahabat.